Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai modul 3 part 2 yaitu Target Specification. Setelah kita belajar mengenai konsep dan teori mengenai bagian HOQ atau House of Quality Diagram, sekarang kita akan mencoba untuk gimana sih cara untuk mengisi HOQ yang baik dan benar itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada template HOQ yang akan kami sediakan bagi teman-teman praktikan. Nah, di sini ada bagian atap, kemudian bagian utama yang terdiri dari need statement dan matrix, kemudian ada bagian customer competitive assessment, dan di bawah sendiri nanti ada bagian product target specification serta technical competitive assessment. Nah, kan bagiannya banyak banget nih kalau dilihat. Langkah pertama apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk memulai mengisi HOQ ini? Nah, kita akan melanjutkan dengan menggunakan need statement yang kita gunakan dari modul 2 sebelumnya, yaitu untuk produk botol minum. Di sini kami ada mengajukan beberapa need statement mengenai botol minum yang kami inginkan, yaitu yang pertama adalah botol minum yang tetap dingin ketika diisi air panas, kemudian botol minum yang tahan banting, kemudian botol minum yang ditutup rapat, ada botol minum yang memiliki desain yang unik, botol minum yang berbentuk ramping, serta botol minum yang ringan. Nah, langkah pertama yang harus kita isi adalah mulai dari bagian kiri HOQ ini, yaitu bagian Customer Importance. Customer Importance ini memiliki nilai dari 1 sampai 5. Artinya, jika dia nilainya semakin tinggi, maka need statement yang ada di situ dia akan memiliki bobot yang lebih penting daripada need statement yang lainnya. Misal, untuk need statement yang pertama adalah botol minum yang tetap dingin ketika diisi air panas. Aku pengen botol minum yang tahan panas lebih utama daripada botol minum yang tahan banting. Nah, jadi misal aku mengisi di sini nilainya 5, sedangkan untuk poin yang kedua nilainya 4. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian aku juga pengen botol minumku ini bisa tertutup rapat karena aku nggak pengen dia bocor gitu kalau dibawa kemana-mana. Jadi aku kasih juga nilai 4 karena lumayan penting. Nah, di sini masalah desain aku sebenarnya nggak masalah dengan desainnya kayak gimana. Nah, jadi aku kasih dia nilai 2 karena aku nggak terlalu memperhatikan aspek desain dari botol minum tersebut. Nah, yang selanjutnya karena aku pengen botol minum yang portable, maka jelas aku pengen botol minumnya itu ramping dan gampang untuk dibawa. Jadi untuk poin yang kelima dan poin keenam aku kasih nilai masing-masing 4 dan 5. Nah, di sini setelah kita mengisi customer importance pada masing-masing statement dari statement 1 sampai 6, kemudian kita bisa melihat terbentuk bar chart pada kolom weight chart ini. Di sini secara visual kita bisa melihat customer needs mana sih yang diutamakan untuk mengembangkan produk kita nanti. Jadi kalau waktu teman-teman habis modul ini akan dijelaskan tentang bagaimana mendesain produk, maka kita bisa mendasarkan pilihan-pilihan kita itu dari need statement yang bobotnya paling tinggi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengisi kolom-kolom matrix untuk masing-masing need statement. Nah, cara pengisian matrix ini nggak harus urut, cuman uh, kalau teman-teman lebih suka biar nanti HOQ-nya terlihat lebih rapi, maka bisa diurutkan untuk menulis matriks dari statement yang pertama, kemudian selanjutnya ke bawah kayak gitu. Dan matriksnya di sini menyamping biar kelihatan semakin rapi. Jadi untuk statement yang pertama, kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari kualifikasi produk tersebut? Spesifikasi apa gitu yang bisa-bisa kira-kira bisa diukur untuk masing-masing statement. Yang pertama adalah botol minum yang tetap dingin ketika diisi air panas. Mungkin yang bersangkutan dengan hal tersebut adalah material dari botol tersebut. Jadi aku tulis material di sini. Kemudian yang selanjutnya, botol minum yang tahan banting. Dia juga terpengaruh sama material produk dan dia juga berpengaruh dengan misalnya tensile strength dari material yang dipakai. Selain terpengaruh dengan tensile strength, dia juga terpengaruh misalnya dengan ketebalan dari botol tersebut.
Jadi di sini aku tulis ketebalan. Nah, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya adalah botol minum yang bisa tertutup rapat. Jadi, di sini aku menulis cara menutup botol minumnya. Dan selain cara menutup botolnya, aku juga bakal menulis sistem penutupan botol tersebut. Apakah kira-kira sistem pengunciannya dilakukan seperti gimana, kayak gitu, nanti dijelaskan di bagian bawah nanti. Untuk sementara kita fokus ke bagian matriksnya dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke desain yang unik. Mungkin desain yang unik bisa dilihat berdasarkan bentuk geometri serta warna dari botol. Selanjutnya, botol minum yang ramping berarti berurusan dengan dimensi dari botol. Dan terakhir, jika botol minum itu ingin ringan, berarti bobot dari botol tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan mengevaluasi bagaimana sih direction of improvement atau bagaimana cara kita mengoptimasi masing-masing matriks biar kita memperoleh desain produk yang maksimal, yang optimal. Nah, kita mulai dari material produk. Karena nilainya dia kategorikal, bukan numeris, maka kita tidak melakukan maksimasi atau minimasi. Jadi kita pilih tanda yang 0 ini, yang lingkaran. Kemudian yang tensile strength, karena kita ingin meningkatkan kekuatan biar dia botol tersebut tahan banting, berarti tensile strength ini kita maksimasi dengan mengisi dengan segitiga yang tandanya ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah ketebalan botol. Karena di sini kita nggak ingin botol yang terlalu tebal maupun botol yang terlalu tipis, karena akan berhubungan dengan ketahanan banting dan misalnya ringannya botol tersebut, maka kita optimasi dengan lingkaran dengan mengisi yang lingkaran ini. Karena kita belum tahu nantinya apakah dia dipertebal atau dipertipis, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah cara menutup botol. Cara menutup botol, sistem menutup botol, dan bentuk geometri. Ini adalah data diisi dengan data kategorikal, jadi kita isi dengan lingkaran ini. Tidak dimaksimasi maupun diminimasi. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi. Dimensi ini akan berhubungan dengan rampingnya botol minum tersebut, maka kita akan meminimize dimensi tersebut. Dan terakhir, bobot, karena kita ingin botol minum yang ringan, maka kita minimize bobot dari botol minum tersebut dengan segitiga yang arahnya ke bawah. Nah, di sini setelah kita memperoleh semua arah improvement atau optimisasi dari masing-masing matriks, maka kita langsung mengisi ke bagian atap Hauki ini. Nah, atap Hauki ini terdiri dari hubungan atau korelasi antara masing-masing matriks. Misalnya nih, jika tensile strength-nya makin tinggi, apakah matriks yang bobot juga akan semakin tinggi juga? Nah, kita akan cek masing-masing satu-satu di atap Hauki ini. Nah, kita mulai dari yang paling kiri, yaitu material produk. Di sini dia datanya numeris, jadi tidak berhubungan secara korelatif dengan yang lain, secara negatif maupun positif. Jadi untuk material kita kosongkan, kemudian yang selanjutnya adalah tensile strength. Dia berpengaruh dengan apa sih yang tensile strength ini? Apakah dia berpengaruh dengan ketebalan botol? Nah, kan kalau tensile strength ini identitas bawaan dari masing-masing material. Sedangkan ketebalan botol ini kita atur sendiri secara maximize atau minimize secara sendiri. Nah, setelah kita perhatikan baik-baik, ternyata dia nggak berpengaruh secara negatif maupun positif dengan matriks-matriks yang lain. Karena tensile strength ini bawaan identitas dan dia nggak terpengaruh dengan pengaturan-pengaturan kita. Jadi kita kosongkan. Nah, yang selanjutnya adalah ketebalan botol. Nah, kalau kita lihat, ketebalan botol ini berpengaruh dengan dimensi. Semakin tebal botolnya, maka dimensi tersebut akan semakin naik juga. Semakin lebar misalnya, atau semakin tinggi. Jadi, ketebalan botol berkorelasi positif dengan
dimensi botol tersebut. Jadi kita isi dengan tanda positif. Nah, selanjutnya ketebalan botol ini juga ternyata berkorelasi dengan bobot. Semakin tebal dari botol tersebut, maka bobotnya juga akan semakin naik. Jadi kita isi dengan tanda plus. Nah, kemudian untuk matriks yang selanjutnya, karena diisi dengan data-data kategorikal, maka tidak ada hubungan korelasi positif maupun negatif satu sama lain. Nah, kemudian kita cek untuk matriks yang dimensi. Nah, dimensi ini tentu saja berpengaruh dengan bobot. Semakin tinggi dimensinya, maka bobotnya juga akan semakin naik. Jadi kita isi dengan tanda plus. Setelah kita selesai dengan bagian atap Haoki, maka kita akan beralih ke bagian utama Haoki tersebut, yaitu hubungan antara niche statement dengan masing-masing matriks. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nilai dari masing-masing hubungan ini berbeda. Ada segitiga atau nilai yang paling rendah, kemudian yang lingkaran tanpa isi, nilai sedang, sedangkan yang paling tinggi korelasinya kita isi dengan lingkaran yang hitam. Nah, botol minum yang tetap dingin ketika diisi air panas, maka dia akan berkorelasi kuat dengan material produk tersebut. Jadi kita isi dengan nilai paling tinggi, yaitu lingkaran hitam. Selanjutnya, untuk matriks apakah niche statement tersebut masih berhubungan dengan matriks yang lain? Coba kita cek. Nah, di sini kan biasanya penghantaran panas itu juga berhubungan dengan ketebalan suatu medium penghantarnya. Jadi semakin panjang atau semakin lebar atau semakin tebal medium tersebut, maka dia juga akan semakin turun kalor yang dihantarkan. Jadi dia berhubungan secara nggak langsung dengan ketebalan botol ini, meskipun nggak sekuat yang material produk. Jadi kita isi dengan korelasi yang rendah atau segitiga terbalik ini. Lalu untuk niche statement yang selanjutnya, dia berhubungan juga dengan material produk, akan tapi hubungan yang paling kuat adalah dengan tensile strength. Maka kita isi terlebih dahulu tensile strength dengan korelasi yang paling tinggi, yaitu lingkaran hitam. Kemudian ketahanan banting, kita isi yang paling rendah, dan ketebalan botol, kita isi juga dengan lingkaran yang sedang, karena dia lebih berpengaruh dengan tensile strength dari material tersebut daripada ketebalan materialnya. Lalu, niche statement yang ketiga adalah botol minum yang tertutup rapat. Maka dia memiliki hubungan dengan cara menutup botol dan memiliki hubungan juga dengan sistem menutup botol. Nah, akan tapi mungkin kita akan bingung mana sih matriks yang lebih berpengaruh dengan botol minum yang tertutup rapat ini. Nah, mungkin kita bisa mempertimbangkan dengan frekuensi dia berinteraksi dengan user atau pengguna. Nah, kita bisa lihat bahwa cara menutup botol itu yang lebih berinteraksi langsung dengan pengguna daripada sistem menutup botol karena ini adalah mekanisme yang kita sediakan. Sedangkan yang dilakukan oleh pengguna tersebut adalah cara menutup botolnya. Dia yang secara berulang-ulang dilakukan oleh pengguna adalah cara untuk menutup botol tersebut, bukan sistem yang kita sediakan. Jadi, hubungan yang lebih kuat dari botol minum yang tertutup rapat adalah dengan metrik secara menutup botol. Sedangkan untuk sistemnya, dia hubungannya lebih rendah daripada cara menutup botol tersebut. Nah, selanjutnya untuk desain yang unik, maka hubungannya adalah dengan bentuk geometri dan warna. Karena botol-botol sekarang ini lebih variasi geometrinya lebih semakin bisa divariasikan lebih banyak, jadi dia hubungannya dengan bentuk geometri juga sangat kuat. Dan warna untuk masing-masing botol ini juga sama-sama kuat dengan bentuk geometri karena desain ini dilihat dari segi visual, termasuk bentuk dan warna. Jadi kita isi sama-sama kuat hubungannya dengan matriks tersebut nggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah botol minum yang berbentuk ramping.
Dia berhubungan sangat kuat dengan dimensi. Dan terakhir, botol minum yang ringan sangat berhubungan dengan bobot. Dan secara nggak langsung berhubungan juga dengan dimensi. Karena semakin besar, maka bobotnya akan bertambah. Akan tapi, dia bakal lebih berhubungan langsung dengan bobot, maka hubungannya lebih kuat yang bobot daripada yang dimensi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan tadi kan, cara pengisiannya mungkin agak subjektif untuk bagian badan utama Hallyu ini. Nah, karena itu, alangkah lebih baiknya jika pengisian di bagian utama ini dilakukan secara berdiskusi oleh para ahli, atau kita melakukan metode-metode lain seperti survei langsung kepada pengguna atau wawancara. Jadi kita bisa melihat dan mempertimbangkan pola-pola dari cara pengisian masing-masing. Karena semakin banyak data yang kita dapat, maka kita juga bisa melihat variasi-variasi seperti apa sih yang diutamakan oleh para pengguna atau menurut para ahli, sehingga kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda-beda, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mengevaluasi di bagian kanan dari HOKI ini, yaitu Customer Competitive Assessment. Nah, Customer Competitive Assessment ini adalah perbandingan antara need statement yang kita himpun dari kita kumpulkan terhadap produk kita, lalu kita bandingkan dengan produk-produk yang udah ada di pasaran nih. Nah, misal nih, kita kan produk yang disediakan kan botol minum nih. Kira-kira apa sih produk yang bisa kita bandingkan agar produk kita itu seperti kita tahu posisi produk kita ketika dipasarkan. Nah, dengan dengan spesifikasi-spesifikasi tersebut, kira-kira aku bakal milih botol minum Tupperware yang jenis flip, yang kapasitasnya 650 ml. Nah, aku juga cari benchmark yang selanjutnya dengan spesifikasi yang kurang lebih mirip, tapi dari merek yang berbeda. Misalnya Lion Star, yang kapasitasnya 600 ml. Nah, benchmark yang kita pilih ini harus memiliki spesifikasi yang mirip dengan produk yang akan kita kembangkan, agar kita bisa membandingkannya lebih lebih sespesifik mungkin kayak gitu, misal lebih apple to apple gitu. Kan nggak bisa kan kita membandingkan produk yang satu adalah termos untuk uh, air yang tahan suhu 100 derajat, kemudian yang satu adalah botol minum anak kecil yang biasanya dibawa untuk pergi-pergi biasanya kayak gitu. Nah, perbandingannya kayak gitu jadi kurang jelas. Jadi kita harus mengisi produk yang semakin mirip sehingga kita bisa kelihatan bedanya itu kayak gimana. Sehingga kita bisa melihat perbedaannya secara lebih detail kayak gitu. Nah, setelah kita bisa memperoleh benchmark yang sesuai, langsung aja kita isi masing-masing nilai dari competitive assessment ini. Kita mulai dari ini statement yang pertama, yaitu botol minum yang tetap dingin ketika diisi air panas. Nah, sebelum kita mulai mengisi, kita harus terlebih dahulu mereview spesifikasi dan kualifikasi dari produk tersebut, sehingga kita bisa memperoleh data yang sesuai. Nah, setelah aku lihat-lihat tadi, ternyata nilainya untuk Tupperware dia sangat cukup tinggi. Jadi aku kasih dia nilainya 5. Sedangkan Lion Star dia di bawahnya karena materialnya yang digunakan untuk Tupperware ini lebih bagus. Jadi aku isi dia nilainya misalnya 4 kayak gitu. Jadi kelihatan perbandingannya. Sedangkan untuk produk kita sendiri, karena kita ingin mengeset dengan dia customer import yang cukup tinggi yaitu nilainya 5, maka kita juga akan berusaha mendesain untuk keperluan statement yang pertama cukup tinggi. Jadi kita kasih nilai 5 juga. Nah, selanjutnya untuk botol minum yang tahan banting, si Tupperware ini juga memiliki posisi yang lebih tinggi daripada si Lion Star. Akan tapi, kalau setelah aku lihat-lihat datanya tadi, kasus botol yang pecah untuk kedua botol tersebut emang kasusnya cukup banyak, jadi aku kasih nilai 4 dan yang satunya 3 kayak gitu.
sedangkan kita pengen produk kita tahan banting dengan customer importance cukup tinggi yaitu 4, maka kita juga harus mendesain dengan bagus sehingga kita harus bisa mengasih spesifikasi yang semaksimal mungkin. Jadi kita kasih angka 5. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya, setelah aku lihat data-datanya tadi, aku langsung isi aja. Jadi, tadi udah aku contohin dan mungkin teman-teman bisa bayangin kayak gimana lah jadinya untuk niche statement yang ketiga, 4, sampai 6 ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat hasilnya kurang lebih kayak gini untuk masing-masing niche statement. Nah, sebenarnya nilainya itu bisa kita sesuaikan dengan customer importance yang ada di sini untuk produk kita. Jika kita masih agak bingung untuk menentukan nilai competitive assessment untuk produk kita sendiri. Jika semakin tinggi customer importance-nya, maka akan kita maksimalin di customer needs yang itu, sehingga kita spesifikasi produk untuk niche segment tersebut bisa yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, setelah kita mengisi bagian competitive assessment yang customer di sini, maka kita akan berlanjut ke bagian bawah, yaitu product targets dari kita. Product targets ini diisi dengan spesifikasi yang kita targetkan setelah kita mempertimbangkan matriks-matriks yang ada di sini. Misal nih, untuk niche segment ini kan berhubungan langsung dengan matriks material produk sama ketebalan botol. Nah, maka target spesifikasi dari produk itu akan kita pertimbangkan sehingga kita bisa mengoptimalkan masing-masing matriks berdasarkan niche segment yang kita tulis sebelumnya, kayak gitu. Karena tadi untuk niche segment yang pertama atau matriks yang pertama yaitu material produk memiliki bobot yang sangat tinggi atau relationship yang tinggi, di sini tertulis 9 nilainya, maka kita tekankan spesifikasi yang terbaiknya sebaik mungkin di sini, di matriks-matriks yang memiliki relationship setinggi mungkin. Misal di sini aku tulis high heat resistance polymer kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tensile strength dari material tersebut. Untuk data-data yang dia numeris, maka kita tulis juga dengan satuan masing-masing. Karena tensile strength satunya adalah tekanan, maka kita akan tulis misal nih dia lebih dari 3 gigapascal kayak gitu. Jadi nanti tensile strength minimum yang kita terapkan untuk botol minum kita adalah minimal 3 gigapascal. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah ketebalan botol, karena dia sifat datanya adalah numeris, tapi kita belum tahu apakah kita maksimalkan atau minimalkan. Jadi kita set aja data-data yang sesuai dengan botol-botol pada umumnya. Jadi setelah aku survei tadi, ketebalan botol umumnya itu adalah sekitar 0,3 cm. Nah, kalau teman-teman pengen ngasih batasan-batasan agar spesifikasi botol ini nggak terlalu strict, maka bisa juga ditambahkan 0,3 cm sampai dengan 0,4 cm kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, aku langsungin aja. Kemudian teman-teman agar bisa tahu langsung hasilnya untuk matriks dari cara menutup botol hingga bobot. Nah, di sini bisa teman-teman lihat mulai dari matriks yang keempat sampai terakhir, yaitu kayak gini hasilnya. Misal untuk cara menutup botol adalah dengan ditekan dan diputar, dan pengunciannya dengan penguncian otomatis melalui tekanan. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi kurang dari diameternya 50 kali tingginya 200 mm. Artinya kita kasih batasan maksimalnya segitu. Dan terakhir adalah bobot maksimal 90 gram, maka kita akan nulis kurang dari 90 gram. Nah, di sini technical requirement untuk
masing-masing matriks ini bisa kita hubungkan dengan direction of improvement yang kita tulis di atas tadi. Jika di sini ada tanda minimize atau maximize, maka kita bisa ngasih tanda juga di bagian product target specification-nya, agar kita bisa memberi batasan yang nggak terlalu strict pada target specification tersebut. Nah, setelah itu kita bisa melihat, mengecek bagian baris-baris yang ada di bawahnya, mulai dari maximum relationship, technical importance rating, relative weight, maupun weight chart. Ini adalah isian otomatis yang sudah disediakan oleh template. Mungkin cara bacanya aja yang aku state di sini. Yang pertama adalah maximum relationship. Ini adalah isian maksimum dari nilai-nilai relationship yang ada pada matriks utama dari Hauki ini. Di sini bisa dilihat, misal kolom yang paling kiri adalah nilai yang memiliki maksimum relationship bernilai 9 atau lingkaran hitam. Sedangkan yang kolom ketiga, di sini bisa dilihat ada maksimum relationship-nya hanya 3, karena di sini nilai maksimumnya adalah lingkaran yang nggak ada isinya. Dia nilainya 3, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lihat matriks mana sih yang hubungannya paling kuat dengan this statement. Sehingga kita bisa mengutamakan matriks-matriks yang relationship-nya semakin tinggi dengan this statement yang ada, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah relative weight dan weight chart dari masing-masing matriks yang ada. Di sini adalah sebagai pembanding visual kita untuk masing-masing matriks. Jadi setelah kita lihat matriks apa sih yang harus kita utamakan dalam desain produk tersebut nanti. Misal, di sini kita bisa melihat bahwa matriks dimensi produk memiliki bobot yang sangat tinggi dari weight chart-nya ini. Dia sangat tinggi nilainya. Nah, jadi kalau misal nanti ada hal-hal yang kontradiktif dalam menyusun atau merancang produknya, maka kita bisa mengutamakan dimensi produk tersebut daripada matriks yang lain, misalnya seperti warna atau sistem penguncian, kayak gitu. Kemudian, yang terakhir, kita melakukan technical competitive assessment terhadap produk kita dan benchmark yang udah kita sediakan tadi. Nah, bedanya technical competitive assessment ini dengan customer relationship assessment ini adalah jika customer competitive assessment kita membandingkan need statement yang ada, kita langsung melihat dari sudut pandang customer, sedangkan yang technical competitive assessment kita melihat dari sudut pandang desainer atau produser. Jadi nanti yang kita bandingkan adalah matriksnya, bukan need statement yang ada. Nah, mungkin cara pengisiannya kurang lebih sama dengan yang tadi, tapi kita di sini akan melihat relationship-nya sebagai pembanding yang maksimal di sini, maksimum relationship yang disediakan. Jadi, jika relationship-nya semakin tinggi, maka kita harus mengutamakan spesifik produk kita di situ, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang optimal, kayak gitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah spesifikasi high resistant polymer. Di sini kita lihat apakah Tupperware dan Lifestar ini memiliki spesifikasi yang sama atau ada yang lebih tinggi. Nah, setelah aku lihat tadi, ternyata si Tupperware ini punya spesifikasi yang lebih bagus untuk high resistant polymer yang digunakan mereka. Jadi aku kasih nilainya 5. Dan untuk Lifestar-nya aku kasih nilai 4 kayak gitu. Kemudian untuk produk kita sendiri, karena dia masking relationship 9, maka aku tulis juga 5 di sini. Untuk yang selanjutnya, setelah aku lihat-lihat juga untuk bagian tahan bantingnya, di sini adalah 3 GPa. Maka kita lihat juga ternyata Tupperware lebih unggul daripada si punya Lifestar ini. Jadi masing-masing punya skor 5 dan 4 juga. Sedangkan produk kita sendiri, kita kasih nilai yang 5, yang cukup tinggi, karena kita ingin produk kita sendiri juga tahan banting. Selanjutnya, untuk ketebalan botol, si Tupperware ini ternyata ketebalannya cukup tinggi, sehingga kita kasih nilai rendah.
misal 3. Sedangkan Lion Star dia memang cukup tipis dan dia masuk kategori range 0,3 sampai 0,4 cm, maka aku kasih dia nilai 4. Dan produk kita karena harus di spesifikasinya harus berada di kisaran itu, maka kita punya nilai 5 kayak gitu. Lalu untuk bagian sistem dan cara pengunciannya, aku lanjutkan aja, nanti teman-teman bisa lihat setelah selesai. Nah, jadi hasil akhirnya kayak gini. Setelah teman-teman lihat, bisa kita bandingkan produk target dan matrix yang dia relative weight-nya cukup tinggi, maka kita harus maksimalin di sana. Sedangkan yang nilainya cukup rendah, maka kita set standarnya nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa untuk produk kita. Karena fokus kita nanti emang bukan di situ. Jadi nanti biar kelihatan produk itu bakal fokusnya kayak di mana gitu. Apakah kita pengen produknya yang lebih tahan banting daripada lebih tahan panas, atau kita pengen semuanya, atau dua-duanya nggak terlalu kita perhatiin kayak gitu. Nah, setelah kita mengisi competitive assessment, baik technical maupun yang customer tadi, maka kita otomatis bisa melihat scatter plot untuk masing-masing poin. Jadi kita bisa membandingkan secara visual produk mana yang dia nilainya kira-kira paling tinggi. Jadi di sini bisa dilihat produk yang paling sering mendapat nilai 5 adalah yang merah di sini. Yang merah itu apa? Nah, kita cek di bawah di sini. Ternyata Tupperware cukup bagus untuk sebagai stakeholder pembanding kita. Ternyata Tupperware cukup bagus sebagai pembanding kita kayak gitu. Nah, di sini juga di bawah kita juga perhatiin produk mana sih yang technical requirement-nya cukup bagus dibandingkan dengan produk kita. Ternyata yang nilainya yang merah di sini. Ternyata Tupperware juga yang cukup bersaing dengan produk kita. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa produk kita nanti mungkin akan cukup bersaing dengan kuat dengan Tupperware di pasaran. Kayak gitu. Nah, setelah ini kita bisa setelah ini kita bisa mengevaluasi secara keseluruhan mulai dari matriks utama, kemudian bagian atap, customer competitive assessment, technical product technical requirement, serta technical competitive assessment yang udah di state di Hawkey ini. Nah, hasil data yang kita inputkan di Hawkey ini akan menjadi pertimbangan kita dalam menentukan target spesifikasi gitu dari produk kita sendiri sesuai dengan nama modulnya yaitu target specification. Nanti output yang dihasilkan adalah produk target yang ada di sini dengan berbagai pertimbangan mulai dari customer assessment maupun technical requirement assessment kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.